Allah akan mencukupkan ma ahammahu min amri dinihi wa dunyahu. Apakah perkara akhirat, perkara agama yang kita ingin istiqomah berada di atasnya, ataupun urusan-urusan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan. Wa man tawakkal ala ghairih, sedangkan seseorang yang bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, khadzalahullah, Allah akan menghinakan hamba ini. Wa ja'ala amruhu ila man tawakkal alaih, urusannya akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dirumitkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa khaba wa khasir, dia akan merugi ketika tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah huwa sidqul i'timad ilallah, kejujuran ataupun benarnya bersandarnya seorang hamba hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, hanya bergantung, hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang benar. Wa thiqatu bih, dan yakin. Yang namanya bertawakal itu Bapak Ibu ikhwatal iman, kita mewakilkan kepada pihak lain secara bahasa dan secara istilah syar'an, kita mewakilkan hasil yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sudah berazam, bertekad, bertawakal, idealnya sudah tidak ada lagi yang namanya keraguan di dalam fikiran-fikiran, di dalam keyakinan-keyakinan kita. Ketika sudah benar bertawakal, ketika sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah, idealnya memang sudah tidak ada lagi keraguan. Karena tawakal yang benar adalah wathiqatu bih, thiqah, begitu yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal itmi'nan, juga ketika seorang hamba sudah bertawakal kepada Allah, itu harusnya Pak, ketika kita memiliki satu keinginan, harapan, ketika sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi yakin, kemudian mendatangkan ketenangan Pak. Ketika sesuatu yang sudah diminta kitanya, waduh ini bakal datang apa tidak ya, aduh ya Allah, saya sudah puluhan kali ini meminta. Justru dengan ada perasaan-perasaan seperti itu, apalagi terucap, itulah yang menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disebut seorang yang terburu-buru di dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya mendatangkan keyakinan yang besar ketika sudah bertawakal kepada Allah. Harusnya kita tumakninah ketika sudah benar-benar mewakilkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah sidqul i'timadi, penyandaran yang benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwidul amru ilaih, dan menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syarton, adalah sebuah syarat lisihhatil iman, benar ataupun tidaknya keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah saja kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dilihat sah ataupun tidak, salah satunya tentang bab tawakal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan, ketika tadi tawakal adalah benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah tawakal itu bertentangan dengan ikhtiar, dengan mencari sebab?
Tidak, ikhwatal iman. Tawakal tidak bertentangan dengan ikhtiar seorang hamba, bekerja kerasnya seorang hamba mencari sebab-sebab untuk sampai kepada tujuan. Ini tidak bertentangan dengan tawakaltu ilallah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab mengambil sebab, ya, antara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab ataupun berikhtiar, maka kuncinya tawakal ini adalah amalan hati. Tawakal adalah amalan qalbu kita. Sebagaimana di dalam agama kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ini adalah wilayahnya akidah, keyakinan, keimanan. Itu rukun iman. Sedangkan rukun Islam ini urusannya adalah bagian jawarih, fisik kita. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jawarih, raga kita. Kemudian sholat, raga kita. Jawarih, anggota badan kita, Pak. Puasa, ini anggota badan kita. Haji, fisik, Pak. Kemudian zakat, ya, amalan fisik kita. Sehingga yang namanya ikhtiar, ya, ini tidak bertentangan dengan tawakal, mencari sebab, mencari wasilah yang dihalalkan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah ta'alluq, ya, terhubungnya qalbu seorang hamba tadi, sandarannya, ya, ataupun berlabuhnya qalbu kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab, bukan kepada cara-cara. Sedangkan ikhtiar tadi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang tantangannya untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal di dalam qalbu kita dengan ikhtiar ataupun kita berusaha ini harus sering beriringan. Qalbunya tidak condong kepada sebab-sebab ataupun kepada ikhtiarnya. Nah, disinilah letaknya perjuangan kita, letaknya bagaimana setan, ya, bagaimana hawa nafsu kita ingin mengosongkan, ya, di dalam qalbu kita ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inginnya kita hanya bersandar kepada sebab-sebab, bersandar kepada makhluk. Ketika hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka fisik berpeluh, berkeringat, kerja keras. Tapi bagaimana qalbu senantiasa ta'alluq, senantiasa beriktimad, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwatal iman, ketika berbicara bagaimana kita mengambil sebab, bahwa anna tawakal la yunafi akhdhul asbab. Tawakal ini tidak menafikan kita mengambil sebab-sebab ataupun ikhtiar. Sebagaimana kita mendengar sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW ketika seseorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya tawakal dulu atau ikat dulu unta saya?" Kata Nabi SAW, ya, aqiluha, ya, ikat dulu itu untanya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci dulu gerbangnya, ya, kunci dulu pintunya. Ya, ini urusan apa, Pak? Urusan fisik kita. Kalau hati tetap beriktimad, yang melindungi, yang memberikan keamanan, dialah Allah Subhanahu wa taala, pemelihara yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah ngantuk, menjaga seluruh makhluk-makhluknya, mengawasi seluruh makhluk-makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berbicara tawakal dengan kita berikhtiar ataupun mengambil sebab, tattakhidul asbabi wa in kanat dha'ifah fi nafsiha. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil ikhtiar, mengambil sebab, bekerja, walaupun ikhtiar itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang lemah, tetap diharuskan untuk mencari sebab, ya, mencari ikhtiar, ya, mencari cara. Al-Mausul yang
mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan kita. Sebagaimana kita bersama mengetahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit Bapak Ibu. Berapa lama Pak? Bu, sakitnya 18 tahun. Ya, tidak pernah mengeluh. Apalagi kepada Allah, ya. Dan ketika berdoanya pun Pak, ya Allah, Engkau Maha tahu aku ini sakit, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Itu Pak doanya Pak. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Pak Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Maka secara hitungan matematis kita, mana mungkin ya seseorang menghentakkan kaki ke bumi itu bisa memancarkan air Pak. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa memancarkan air. Dan dengan hentakan kakinya, katakanlah yang lemah, orang sakit Pak 18 tahun, itu menunjukkan walaupun selemah itu usahanya Pak, itu tetap harus ada yang namanya usaha ataupun sebab. Karena usaha ataupun ikhtiar ini sudah menjadi hukum Allah ataupun sunatullah al-kaun, kauniyahnya ya di dalam kehidupan kita. Begitupun Maryam ya, ketika di dalam lemahnya kondisi Pak melahirkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang apa Pak? Menggoyang pohon kurma Pak. Pohon kurma itu segimana Pak? Coba tanya atau kita menyaksikan Pak, ketika ibu ya istri melahirkan dalam kondisi kalau bahasa kita ini babak belur Pak, lemah ya, darah habis keluar. Karena ini pelajarannya kepada kita ya, kata para ulama ikhwatal iman Bapak Ibu, mencari sebab ataupun wasilah ikhtiar itu selemah apapun ini diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar Pak itu Pak, kalau udah mateng-mateng Pak ininya Pak buahnya ya. Lemah Pak, tapi diperintahkan untuk apa? Untuk ikhtiar Pak, untuk sebab ya. Dan kalau ada pertanyaan, apakah Allah mampu mendatangkan sesuatu kepada seorang hamba tanpa sebab? Mudah bagi Allah Pak, mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik, pencipta sebab-sebab itu semua. Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya. Jadi kalau ada satu pertanyaan di depan kita, ada selokan, Allah mampu tidak menghadirkan ikan paus Pak di situ? Mudah bagi Allah. Tapi sunatullahnya tidak begitu. Kalau mau cari ikan paus kemana Pak? Ke samudra Pak, ke sana. Tapi kalau pertanyaan Allah mampu tidak menghadirkan ikan paus yang segede apa gitu Pak? Mudah bagi Allah. Tapi sunatullahnya Pak, ya kalau mau mencari ikan paus yang besar ini itu ya, silahkan ke samudra, ke sana. Gitu ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ikhtiar ataupun kerja keras kita ya mencari sebab ini tidak ya bertentangan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, ini poin yang ketiga, alla ya'tamida 'alaiha, kecuali ya harus dipastikan benar-benar hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan diberikan jalan keluar, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal karuba idza ishtadda. Ini ketika di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kesulitan semakin membesar. Ya,
wa azuma, dan semakin sulit, semakin rumit itu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini dimisalkan, wa hasula li abdil yasi min kasfihi ya min jihatil makhlukin, maka kemungkinan besarnya ya seorang hamba ini akan berputus asa ketika masalah begitu besar, semakin rumit. Bahkan bisa jadi seorang hamba ini berpaling kepada siapa? Dari Allah berpaling kepada makhluk-makhluk. Bisa jadi seperti itu, Pak. Namun ketika di dalam kamus keimanan, ketika seorang hamba bisa, kalau bahasa kita, sebentar saja bertahan, sabar, tahan gitu ya, terhadap ujian itu, tata'allaqu qalbuhu billahi wahdah. Tadi qalbu kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab terbesar, Pak. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini justru sebab terbesar. A'zamul asbabi allati yatafarraja bihal qurab. Seseorang akan segera oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitannya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah hifzullah liman tawakkal alaih minasyaitonir rajim. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dijaga oleh Allah. Ya, dijaga dari gangguan ataupun godaan setan, Pak. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dijaga Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 81. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, ya, yang memberikan solusi ataupun jalan keluar ya dari semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba. Begitu pun dalam Quran surat An-Nahl ayat 99. Seorang hamba akan dijaga oleh Allah, ya, bahkan dari godaan setan. An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan, ya, terhadap siapa? Atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Sebagaimana ketika kita berangkat dari rumah-rumah kita dengan membaca zikir ataupun doa, bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka ketika benar-benar kita memaknai ya doa tersebut, ketika kita hendak ya meninggalkan rumah ataupun berangkat dari rumah-rumah kita, maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setan menjadi putus asa, ya. Setan putus asa kepada seseorang yang ketika keluar dari rumahnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya yang keluar dari manzil ataupun rumahnya dengan tadi membacakan ya doa ataupun zikir bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya, la haula wala quwata illa billah, yuqalu, ya, maka dikatakan kepada sang hamba ini, hudita, orang ini telah diberikan petunjuk, telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, sang hamba ini ya sudah dicukupkan, ya sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita, hamba ini dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, fatatannaha lahu syayatin, ya, membuat setan putus asa, Pak. Kalau bahasa kita ini gigit jari, Pak. Ini setan ketika seorang hamba bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul lahu syaiton akhar. Ya, bahasa setan ini ngobrol, Pak. Ketika kita keluar dari rumah membaca tadi ya, doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Kaifa laka ya birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kita akan menggoda gitu ya, menjerumuskan seseorang yang sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan hidayah, sudah dijamin ya, sudah dilindungi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bersama-sama, Pak, kita bermuhasabah, Pak. Ini tawakal kita apakah sudah benar-benar bertawakal sehingga menjadi benteng dari godaan setan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian buah bertawakal yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min asbabir rizqi. Ya, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan dimudahkannya rezeki seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah. Sekiranya benar-benar kalian ini bertawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya haqqat tawakkuli la ruziqtum. Ini, Pak. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika benar-benar bertawakal, la ruziqtum. Kalian pasti akan diberikan benar-benar rizki oleh Allah Subhanahu wa taala.